Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara penggunaan suatu argumen menjadi suatu callback. Dan untuk video kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda tentang keterbatasan argumen yang diletakkan pada suatu function yang menjadi callback. Misalnya di sini saya buat dua function, yaitu func1 dan func2, di mana func1 akan menggunakan argumen pertamanya menjadi callback seperti itu, dan func2 hanya print atau hanya echo string bool. Dan di sini jika saya menuliskan func1 lalu func2, maka func2 yang akan menjadi callback. Artinya func2 yang diletakkan pada argumen func1 yang akan menjadi callback. Jika saya refresh akan print string bool. Dan yang Anda perlu ketahui, untuk argumen yang diletakkan pada atau argumen yang disertakan pada func2 yang berfungsi sebagai callback terbatas, tergantung pada func1 ketika memanggil callbacknya atau ketika memanggil suatu argumen yang menjadi callback. Misalnya di sini, ketika func1 memanggil apapun yang menjadi callback dari argumen pertama yang berupa variabel funcName, di sini tidak menyertakan argumen apapun. Jadi seharusnya pada fungsi yang menjadi callback, dalam kasus ini adalah func2 yang menjadi callbacknya, tidak diletakkan argumen apapun. Jika tidak diletakkan, ini akan tidak akan menampilkan error atau warning. Jika Anda mendefinisikan function misalnya foo, function maksud saya jika Anda mendefinisikan argumen misalnya variabel foo, dan jika saya refresh ke browser, Anda bisa lihat di sini akan terjadi warning. Artinya misalnya argumen 1 untuk func2 pada line 10. Anda bisa lihat di sini line 10. Dan line 10 yang dimasukkan adalah di sini ketika mendefinisikan func2. Func2 memerlukan satu argumen di mana argumen tersebut tidak disertakan oleh func1 ketika memanggil funcName. Jadi di sini jika saya menuliskan string foo misalnya seperti itu, atau string bar saja, string bar, saya save dan saya kembali ke browser lalu saya refresh, Anda bisa lihat di sini tidak menampilkan error. Artinya artinya pada func2 argumen foo di sini sekarang adalah string bar. Anda bisa lihat ketika func1 memanggil funcName dan meletakkan satu argumen yaitu string bar, maka untuk callback yaitu func2 dapat menyertakan foo, maksud saya dapat menyertakan satu argumen di mana argumen tersebut yang akan menjadi argumen yang diletakkan pada callback. Maksud saya seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa foo di sini menjadi string bar. Jika Anda menambahkan satu lagi, misalnya string saja, string. Misalnya string, dan jika saya refresh, ini tidak akan menampilkan error. Akan tetapi untuk func2 yang merupakan callback tersedia dua parameter. Jadi seperti itu ya, tersedia dua nilai yang dapat diletakkan pada parameter ketika func2 di sini menjadi callback dari func1. Jadi di sini jika saya tuliskan arg2 atau mungkin di sini arg1 aja. arg1 di sini saya tuliskan gt, artinya greater than untuk HTML agar dapat memperlihatkan lebih besar dari. Anda bisa lihat di sini untuk argumen pertama yaitu bar dan argumen kedua adalah string. Jadi itu merupakan keterbatasan dari suatu fungsi yang menjadi argumen. Maksud saya keterbatasan suatu fungsi yang menjadi callback suatu argumen. Jadi ini tergantung dari fungsinya. Jadi untuk fungsi 1, untuk setiap callbacknya hanya menyertakan dua argumen yang dapat didefinisikan pada fungsi yang menjadi callback. Jadi sekali lagi, dalam contoh di sini untuk func1 ketika dipanggil, untuk parameter yang menjadi callback tersedia dua nilai yang dapat diletakkan pada argumen yang menjadi callback. Dalam kasus ini atau dalam contoh ini adalah func2. Jadi func2 tersedia dua argumen yang dapat digunakan ketika func2 menjadi callback pada func1 dari func1.
Dan untuk video berikutnya, kita akan melihat tentang validasi untuk suatu callback dan beberapa contoh internal function, artinya fungsi-fungsi internal dari PHP yang menyertakan argumen callback.